Baik, selamat malam semuanya. Eee, Kembali lagi di, channel YouTube saya. Pada malam kali ini, saya ingin share mengenai perangkat lunak, ya, perangkat lunak. Bisa jadi dipakai pada perkuliahan rekayasa perangkat lunak. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini adalah mengenai apa sih perangkat lunak itu, gitu ya. Lalu seperti apa sih perangkat lunak itu? Nah, dalam kehidupan modern, perangkat lunak yang kita ketahui itu sudah bukan lagi menjadi suatu alat hitung. Nah, kapan sih perangkat lunak ini mulai diciptakan? Kalau kita merujuk sedikit, itu sekitar zaman komputer generasi kedua, ya. Masih ingat mungkin teman-teman sekalian bahwa komputer generasi pertama itu adalah kita sebut sebagai mainframe, ya. Dalam mainframe itu tidak ada perangkat lunak, jadi semuanya adalah perangkat keras. Nah, mulai komputer generasi kedua baru ada istilah perangkat lunak. Namun perangkat lunak di komputer generasi kedua itu masih diprioritaskan menjadi suatu bagian dari alat untuk menghitung. Jadi tujuan yang dibangunnya perangkat lunak pada masa itu adalah sebagai alat hitung. Masuk ke komputer generasi ketiga, sudah ada istilah yang namanya personal computer. Tentu saja dengan ada istilahnya personal computer, akhirnya komputer itu tidak hanya dimanfaatkan oleh para perusahaan, tapi bisa dinikmati oleh masyarakat luas, ya bisa ditaruh di rumah-rumah mereka masing-masing, dan memiliki perangkat lunak yang kita namakan dengan operation system atau sistem operasi. Nah, hingga saat ini generasi komputer itu kita masuk ke generasi ke-6 ya, dimana kalau kita ngomongin komputer itu pengembangannya adalah eh, hardware itu makin kesini ukurannya makin kecil dan harganya makin murah. Lalu kalau kita ngomongin teknologi, bagian teknologi yang lain selain hardware yaitu jaringan, makin kesini jaringan komputer itu makin kenceng, gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin perangkat lunak, perkembangannya dari dulu dan sekarang makin kesini perangkat lunak itu makin kompleks. Kompleks dari sisi mana? Kompleks dari sisi kebutuhan. Ya, artinya dulu hanya dipakai untuk sebagai alat hitung, kalau sekarang itu bahkan mulai dari kita mesen makanan, mulai dari kita berinvestasi, mulai dari kita menabung, bertransaksi dan lain-lain, itu kita menggunakan perangkat lunak, gitu ya. Jadi perangkat lunak itu seperti apa definisinya? Saya di sini merujuk dua definisi, gitu ya. Yang pertama adalah definisi dari IEEE. Ya, kita ketahui bersama bahwa IEEE adalah suatu bagian organisasi yang mengeluarkan sejumlah standar yang disepakati dan itu menjadi suatu standar global, di mana standar itu biasanya akan menjadi acuan ketika kita mempelajari keilmuan tertentu, khususnya di bidang informatika dan teknologi atau ilmu yang terkait di dalamnya. Nah, menurut IEEE, ya, perangkat lunak itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah program komputer, ya. Yang kedua adalah prosedur, yang ketiga adalah rule atau aturan, dan yang keempat itu adalah dokumentasi. Di mana program komputer, prosedur, aturan, dan dokumentasi tersebut saling berkaitan dan digunakan dalam suatu sistem komputer. Nah, itu menurut IEEE. Namun kalau saya merujuk pada buku yang lain ya, kalau di perkuliahan RPL biasanya merujuk ke buku Pressman, Ian Somerville, sama Eric, maka software itu dikelompokkan menjadi tiga, ya, tiga item. Yang pertama itu perangkat lunak itu adalah program. Program itu adalah instruksi yang diberikan untuk dijalankan oleh komputer, yang nanti akan dieksekusi dan akan mengeluarkan suatu output. Lalu bagian yang kedua itu adalah data, di mana data itu akan diolah menjadi informasi dan akan dimanipulasi, disajikan dalam bentuk grafik dan lain-lain, sehingga data itu nanti akan bermanfaat bagi orang yang menerimanya, ya, sehingga data bertransformasi menjadi informasi. Dan yang terakhir adalah dokumen, ya. Karena tidak lengkap perangkat lunak sesuai dengan definisi yang kita inginkan itu tanpa adanya dokumen. Dokumen yang dimaksud di sini adalah dokumen yang menggambarkan operasi dan penggunaan aplikasi. Ya, itu yang kita sebut sebagai definisi dari software.
Nah, bagaimana dengan dokumen, kalau kita bisa bilang dokumen kontrak gitu ya, dokumen coding dan lain-lain, itu tidak termasuk dalam dokumen yang dimaksudkan di definisi software. Karena software itu adalah benda, kata benda, produk. Nah, kalau kita ngomongin kontrak ya, kita ngomongin dokumen sprint dan lain-lain, itu masuknya ke dalam proses dokumen gitu ya. Nah, dokumen yang dimaksudkan di sini adalah dokumen yang ada kaitannya dengan operasi dan penggunaan program. Itu adalah dokumen produk namanya. Nah, seperti juga halnya manusia, seperti halnya apa benda-benda yang diciptakan gitu ya. Nah, perangkat lunak ini memiliki sifat alami atau the nature gitu ya. Kalau kita melihat ada benda yang terbuat dari besi, apa nature-nya? Besi itu pada dasarnya bisa berkarat gitu ya, kalau terkena udara atau terkena air secara terus-menerus. Kalau ada mainan dari plastik, nanti tergantung kandungan plastiknya. Ada yang plastik yang mudah terurai, ada yang memang sangat sulit terurai. Ada plastik yang lentur, ada sifatnya yang tahan panas, ada yang tidak tahan panas. Karena itu adalah sifat alaminya dari suatu produk, tergantung dari bahannya gitu ya. Contoh lain, manusia. Manusia itu sifat alaminya adalah pasti mati, itu ya, meninggal. Butuh makan karena merasa lapar gitu ya. Makanya kalau kita ngomongin metaverse, tidak akan mungkin ada makanan digital gitu ya. Pasti makanan itu adalah bentuk sesuatu yang harus dinikmati oleh manusia karena nature-nya manusia gitu. Terus nature-nya manusia itu merasakan ngantuk atau lelah gitu ya. Butuh tidur, itu adalah the nature of human. Nah, perangkat lunak itu sedikit berbeda dengan manusia dan benda-benda nyata lainnya. Artinya, kalau kita ngomongin manusia, kita ngomongin handphone, kita ngomongin mainan, itu kita sebut sebagai tangible object. Artinya, objek yang bisa kita ukur panjangnya, dia memiliki beban berat, kita bisa rasakan kehadirannya gitu ya, dan seterusnya. Nah, sedangkan perangkat lunak, dia adalah perangkat lunak yang intangible, artinya keberadaan dia itu tidak bisa dirasakan secara langsung gitu ya. Nah, apa saja the nature of software yang nanti akan di highlight di sini? Yang pertama adalah perangkat lunak itu memiliki dua peranan ya. Yang pertama, peranannya adalah dia adalah sebagai produk akhir. Artinya ketika perangkat lunak berperan sebagai produk akhir, maka dia dinikmati oleh end user atau user yang menggunakan dia ya. Sebagai contoh, ada sistem informasi akademik kampus ya, digunakan oleh dosen dan mahasiswa. Nah, artinya sistem akademik kampus itu adalah produk akhir. Lalu ada juga peranan perangkat lunak itu sebagai alat untuk membuat produk atau membuat perangkat lunak. Jadi seperti perangkat lunak membuat perangkat lunak. Seperti apa posisinya itu ketika kita membangun sistem informasi akademik tadi menggunakan bahasa pemrograman PHP misalnya. Nah, PHP itu kan perangkat lunak. Ya, artinya perangkat lunak itu dipakai sebagai tools dan digunakan untuk membuat perangkat lunak. Nah, sekarang kalau kita ingin bilang bahwa PHP itu adalah produk akhir, benar nggak? Benar gitu ya. Tergantung tadi siapa yang menjadi end usernya. Kalau programmer yang menjadi end user dari bahasa pemrograman PHP, maka PHP itu menjadi produk akhir. Tapi kalau dia digunakan untuk membuat produk, misalnya tadi sistem informasi akademik dan yang menggunakan adalah dosen serta mahasiswa, maka sistem informasi akademik tadi yang menjadi produk akhir. Sedangkan PHP tadi posisinya berubah menjadi alat atau tools aja untuk membangun suatu perangkat lunak. Nah, gitu. Itu adalah the nature of software. Nah, kadang-kadang kalau kita ikut forum-forum ada paradok. Kalau memang nature of software kayak gitu, software pertama kali itu apa? Gitu ya, diciptakan dari apa? Nah, gitu ya. Ya, itu belum sampai ilmu saya gitu ya. Tapi memang the nature of software kayak gitu ya. Makin kesini itu the nature of software kayak gitu. Jadi kalau tidak salah sih, dulu itu perangkat lunak pertama kali diciptakan ya dari ini, dari apa? Dari hardware sih sebenarnya ya, dari kombinasi hardware gitu ya. Dibuat seperti instruksi komputer dan seterusnya, lalu diterjemahkan menggunakan bahasa mesin gitu ya. Nah, dari bahasa mesin itulah
perangkat lunak terus berkembang gitu ya. Jadi dari bahasa mesin dulu gitu ya. Kemudian the nature yang kedua itu perangkat lunak tidak datang tiba-tiba. Artinya apa? Tidak ada simsalabim jadilah gitu ya, nggak ada gitu ya. Perangkat lunak itu membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam membuatnya. Nah, maksudnya di sini apa? Perangkat lunak itu, kalau kita ngomongin perangkat lunak yang benar nih, artinya perangkat lunak itu ya harus digunakan gitu ya, karena di balik perangkat lunak itu ada kebutuhan dan ada bisnis di dalamnya. Ya, maka perangkat lunak yang dimaksud di sini adalah perangkat lunak yang memang dipakai oleh usernya. Sehingga perlu ada kajian khusus terhadap bisnis ya, apakah perangkat lunak ini memang dijadikan bisnis itu sendiri atau menjadi pendukung bisnis dan lain sebagainya, dan apakah ada user yang membutuhkan dia ya, sehingga prosesnya panjang ya. Nanti kita akan pelajari bahwa pembangunan perangkat lunak atau software development itu tahapannya panjang gitu ya. Ada juga bentuk strategi yang lain, dimana kalau kita ngomongin strategi pembangunan perangkat lunak itu kita akan berbicara mengenai software development life cycle. Lalu yang berikutnya, perangkat lunak memiliki harga yang tinggi. Karena membangun perangkat lunak itu harus memiliki keilmuan yang cukup ya. Problem yang sama sebenarnya dihadapi sama teman-teman kita di DKV ya. Kalau DKV sering dibilang desain gratis. Desain gratis karena dibilangnya satset jadi gitu ya. Padahal gambar sesuatu itu nggak bisa satset aja gitu ya. Nah, di kita problemnya sama, bikin perangkat lunak itu dianggap satset juga gitu ya. Tinggal coding aja, di mana kata tinggal itu menjadi tabu di komunitas kita gitu ya. Nah, disitulah kadang-kadang programmer itu karena produknya dihargai murah, akibatnya apa? Gaji programmer juga jadi murah dan turunan-turunan mengenai produk itu yang terlibat produk itu menjadi murah harganya. Namun sejatinya perangkat lunak itu harganya cukup mahal gitu ya. Karena perangkat lunak yang baik itu tadi harus mendukung kebutuhan perusahaan, ada yang menggunakan, dan dia ada untuk mencapai bisnis dari suatu organisasi. Lalu berikutnya, perangkat lunak yang bagus harus dibuat dengan effort yang sangat tinggi. Jadi pembangunan perangkat lunak itu beda dengan kalau saya bilang gini, saya user nih, saya minta tolong orang lain, tolong beliin handphone dong, ini mereknya ini ya. Pokoknya saya taunya besok sudah ada di meja saya misalnya. Ya, kita tahu bahwa di pasaran harga handphone ini segini gitu ya. Kita titipkan uang kita ke dia beli. Selama dia membeli produk ini handphone, kita tidak perlu pantau gitu ya. Dia perginya naik taksi kah, naik angkot kah, naik motor dan lain-lain, yang pasti besok ini harus ada di ruangan saya misalnya gitu. Nah, kalau perangkat lunak beda ya. User dan developer itu harus bekerja sama untuk mewujudkan produk tersebut, yaitu perangkat lunak. Karena kalau tidak ada interaksi antara developer dan software ya udah kacau udah semuanya gitu ya. Developer akan membuat perangkat lunak sesuai dengan versinya sendiri. Ya. Kalau ada yang bertanya, kan ada fase requirement di awal. Iya, fase requirement itu tetap harus terlibat user. Ya, jadi user itu akan terlibat harusnya dari fase requirement sampai fase akhir ya, sampai operasional itu user harus dilibatkan. Jadi membuat perangkat lunak itu jangan disamakan dengan menyuruh orang membeli produk yang kelihatan kayak handphone gini gitu ya. Karena bentuk produknya kan intangible kalau perangkat lunak ya. Beda dengan ini yang tangible, bisa kelihatan bentuknya. Nah, jadi effortnya tinggi. Ya, mulai dari banyak lah ya, banyak brainstorming, banyak seremonial atau acara-acara yang kita harus lakukan gitu ya. Bukan hanya seremonial sih sebenarnya. Kayak seperti rapat, diskusi, penyesuaian terhadap organisasi dan lain-lain ya. Ketika kita beranggapan bahwa perangkat lunak yang kita maksud di sini adalah perangkat lunak yang digunakan ya, dan perangkat lunak yang memang digunakan untuk mengatasi masalah dan memberikan solusi bagi suatu organisasi atau perusahaan. Lalu kemudian pembangunan perangkat lunak memang harus di-manage dan diawasi sebaik mungkin ya, tidak boleh ditinggalkan ya, tidak boleh merasa santai gitu ya. Jadi dari
programmer, sistem analis, project manager dan seterusnya, mereka memiliki tanggung jawab masing-masing dalam pekerjaan mereka untuk merealisasikan perangkat lunak ini bagi kliennya mereka. Nah, lalu selanjutnya, perangkat lunak itu tidak ada kata-kata yang namanya wear out. Wear out itu tidak layak lagi digunakan, tidak, gitu ya. Tapi ada syarat, gitu ya. Nah, apa sih wear out? Wear out itu seperti ini, gitu ya. Ini yang tampil sekarang adalah contoh daripada yang namanya failure curve untuk perangkat keras atau hardware, ya. Kurva kegagalan, ya. Kita lihat di sumbu X dia ada waktu, di sumbu Y dia ada failure rate, gitu ya. Kegagalan dan ada waktu. Perangkat lunak, perangkat keras ketika pertama kali diciptakan pasti banyak kegagalan untuk mengeksekusi perangkat lunak tentunya, gitu ya. Karena dia mungkin menggunakan arsitektur terbaru, menggunakan teknologi terbaru dan lain sebagainya, ya. Namun seiring dengan bertambahnya waktu, perusahaan pembuat perangkat lunak itu akan menyesuaikan perangkat lunak dia dengan hardware yang ada. Nih sebagai contoh, kalau kita ngomongin game aja ya, perangkat lunak juga ya, video game itu adalah perangkat lunak multimedia interaktif ya. Nah, game itu kita contohkan Mobile Legend misalnya. Ya, Mobile Legend itu adalah game MOBA yang sekarang lagi banyak dimainkan oleh orang-orang. Nah, Mobile Legend itu pertama kali dikeluarkan, dia itu waktu itu teknologi prosesor mobile itu adalah Snapdragon ya, yang paling lancar memainkan itu. Nah, katakanlah begini, Mobile Legend itu Mobile Legend itu sangat lancar di Snapdragon seri 7 katakanlah gitu ya. Lalu muncul Snapdragon seri 8 ya, kalau nggak salah memang kayak gitu ceritanya ya, muncul seri 800. Nah, di seri 800 itu ternyata Mobile Legend itu tidak bisa menyesuaikan dengan teknologi prosesornya. Bahkan Mobile Legend tidak nyaman dimainkan dengan Snapdragon seri 800 ya, masih nyaman di seri rendah. Artinya failure rate-nya pertama kali hardware itu muncul itu tinggi, ya. Kemudian pihak Mobile Legends memperbarui softwarenya hingga makin kesini supportlah dia dengan Snapdragon seri 8 ya, Snapdragon 800. Nah, setelah itu berkembang dan nyaman gitu ya, jadi failure rate-nya makin rendah. Kemudian akhirnya ada kompetitor ya, muncullah MediaTek, dia menyesuaikan dan lain-lain. Nah, makin kesini perangkat keras itu, yaitu si Snapdragon itu, jadinya kewalahan untuk mengeksekusi aplikasi terbaru keluaran dari versi terbaru dari Mobile Legends. Ya, makanya akhirnya errornya jadi naik lagi gitu ya. Dan makin kesini mungkin tidak akan support lagi ya. Akibatnya ada yang namanya wear out. Itu juga kejadian di Windows XP gitu ya. XP tidak ada support lagi, akhirnya wear out. Ya, itu juga kejadian di bahasa Morgan Pascal gitu ya. Untuk arsitektur 64 bit itu nggak bisa diinstal gitu ya. Untuk di Windows terbaru itu nggak bisa install Pascal. Akhirnya apa? Kalau mau belajar Pascal, mau bikin program pakai Pascal, kita harus pakai emulator. Nah, dan begitu seterusnya. Tapi apakah masih bisa dipakai? Ya, selama hardware-nya nggak rusak bisa dipakai. Tapi software yang bisa dipakai adalah software dengan versi yang lama. Nah, kalau kita ngomongin game yang ada kaitannya dengan game online, itu pasti menuntut software yang versi terbaru gitu ya. Karena sifat dari game online itu sinkronus ya. Jadi setiap orang yang ingin join ke online itu harus memiliki software versi terbaru agar tersinkronisasi satu dengan yang lainnya. Apabila versi software masih yang lama, maka dia diminta untuk update. Nah, itu juga yang terjadi ketika kita ngomongin WhatsApp tidak support lagi Android versi sekian. Kenapa? Selain dari security-nya yang sudah lama ya, tidak aman dari sisi software, hardware-nya juga tidak mendukung. Gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai wear out ya dari hardware. Kalau software gimana? Dia tidak ada kata wear out. Perangkat lunak itu apabila memang sudah tidak ketemu dengan
kebutuhan organisasi, dia bisa diubah. Ya, ada change, ada perubahan di situ. Disitulah posisi dari software evolution. Ya, jadi perangkat lunak itu berevolusi sesuai dengan kebutuhan dan bisnis yang ada di dalamnya atau yang berinteraksi dengan dia. Nah, tentu saja perangkat lunak itu ketika pertama kali muncul dan digunakan itu sangat sulit menggunakannya, gitu ya. Lama-kelamaan orang yang menggunakannya sudah terbiasa dan tingkat errornya jadi makin lebih rendah. Ketika ada perubahan, maka perubahan itu bisa kita ubah dengan menggunakan kaidah software evolution. Kita bisa menambah fitur, menyesuaikan dengan perangkat keras yang baru, dan seterusnya. Sehingga memang akan ada kenaikan failure rate lagi, namun tidak sangat signifikan. Dan itu juga akan bisa turun kembali seiring dengan waktu yang berjalan. Nah, makanya dalam perangkat lunak itu tidak ada yang namanya wear out karena grafiknya seperti ini. Ya. Kalau memang bisnis itu berlangsung lama, maka kita akan ketemu di ideal curve. Artinya satu versi perangkat lunak itu digunakan dalam waktu 10 tahun misalnya. Karena apa? Memang perangkat lunaknya dibutuhkan dan bisnis tidak ada yang berubah. Jadi ketemunya idealized curve. Ya. Seperti itu ya, the nature of software. Nah, berikutnya kita membahas mengenai software application domain. Jadi kalau kita ngomongin perangkat lunak itu tidak hanya mobile apps, tidak hanya web apps, banyak gitu ya. Dalam bukunya Pressman dia membagi perangkat lunak itu menjadi 6 domain. Domain yang pertama dia sebut sebagai perangkat lunak system. Ya, contohnya adalah compiler. Compiler itu adalah perangkat lunak yang tugasnya adalah menerjemahkan bahasa pemrograman, ya, bahasa yang dimengerti oleh manusia. Manusia memberikan instruksi kepada komputer menggunakan bahasa pemrograman, dikompil, diubah bentuknya menjadi bahasa yang dimengerti oleh mesin, yaitu 0 dan 1. Itu compiler. Ya. Lalu ada file manager, editor, dan lain-lain, itu kita sebut sebagai perangkat lunak system. Operation system masuk di sini, gitu ya. Ini perangkat lunak system. Lalu yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi. Ya, contohnya decision support system, sistem informasi manajemen untuk organisasi, sistem informasi geografis, dan lain-lain. Ya, saya rasa kalian familiar dengan istilah itu. Berikutnya adalah perangkat lunak science. Ya, contohnya sistem prediksi gempa dan lain-lain. Gitu ya. XPSS dan seterusnya, gitu ya. Kalau kita ngomongin bahasa pemrograman adalah R, ya, MATLAB, dan lain-lain. Itu adalah perangkat lunak science. Lalu ada yang namanya embedded software atau software embedded, perangkat lunak tertanam. Apa yang disebut dengan tertanam itu maksudnya adalah perangkat lunak yang ditanamkan pada suatu perangkat keras. Bisa itu microcontroller atau perangkat keras yang lain. Nah, sebagai contoh adanya sistem pengatur suhu pada microwave. Nah, kan di microwave itu ada sensor tuh ya untuk mengatur suhu. Nah, sensor itu membaca suhu, gitu ya. Lalu perangkat lunak yang tertanam dalam prosesornya si microwave itu nanti akan menerjemahkan itu terhadap mungkin lamanya pemanggangan, gitu ya, lamanya proses penghangatan di makanan di microwave dan lain-lain. Nah, itu namanya perangkat lunak embedded, gitu ya. Lalu ada sistem pengatur kadar kelembaban pada mesin penyiram tanaman otomatis dan lain-lain. Yang berikutnya adalah product line, ya, perangkat lunak lini produk. Lini produk itu artinya dia adalah produk yang digunakan oleh masyarakat luas. Contohnya apa? Ya, video game, gitu ya, Microsoft Office, Tokopedia, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Yang terakhir adalah perangkat lunak yang menggunakan kecerdasan buatan. Contohnya apa? Face recognition, pattern recognition, expert system, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, dalam perangkat lunak ini sebenarnya masuk legacy juga, ada yang termasuk nature juga, ada yang dimaksud dengan software legacy. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perangkat lunak itu sebenarnya yang ada sekarang itu bukan baru saja ada, namun dia itu berasal dari perangkat lunak yang sudah ada sebelumnya. Ya. Booming nih sekarang yang namanya metaverse. Apakah metaverse itu baru ada sekarang? Tidak, gitu ya. Waktu dulu kalau kalian main game Ragnarok, nah itu metaverse kategorinya, gitu ya. Namun diletakkan dalam suatu permainan.
Nah, jadi artinya perangkat lunak yang ada sekarang, kita ngomongin WhatsApp, kita ngomongin sosial media seperti Facebook. Sebelum Facebook ada apa? Ada ini apa? Ada Friendster namanya. Sebelum Friendster ada apa? Ada apa ya yang yang temanya warna biru itu gitu ya. Saya lupa lagi. Nah, aplikasi chatting juga sebelum WhatsApp ada apa? Banyak, ada BlackBerry Messenger, ada Yahoo Messenger, ada Google apa Hangout dulu ya. Dan seterusnya, dulu ada MERC yang pertama kali gitu ya. Jadi ada legacy-nya. Legacy itu di sini kita sebut sebagai warisan pendahulunya. Nah, karena makin ke sini ya bisnis mengenai perangkat lunak, di mana perangkat bisnis itu bisa jadi di perangkat lunaknya atau yang berdampak pada perangkat lunak, maka perangkat lunak itu akan selalu dimodifikasi, gitu ya. Disesuaikan dengan bisnis dan computing platform, teknologinya. Ya. Sehingga memang ketika ada perangkat lunak yang digunakan pada organisasi dan bisnis organisasi itu berubah-ubah, maka memang cost-nya akan tinggi ya untuk melakukan perubahan terhadap perangkat lunak yang mereka gunakan. Nah, di sini ada beberapa alasan, 4 alasan kenapa adanya software legacy. Yang pertama memang software legacy itu tidak mungkin bisa dielakkan gitu ya. Jadi karena memang perangkat lunak itu syaratnya dia bisa digunakan karena dia harus ketemu dengan bisnis, dengan kebutuhan, dan dia harus ketemu dengan suatu teknologi yang baru, gitu ya. Jadi kalau teknologinya usang, baik itu perangkat keras, baik itu perangkat lunaknya, baik itu operation sistemnya, ataupun itu kecepatan internetnya dan lain-lain, maka dia harus diperbaharui. Nah, lalu yang kedua memang ya itu tadi ya, perangkat lunak harus dikembangkan untuk bertemu dengan bisnis requirement-nya, kebutuhan bisnis. Jadi bisa jadi perangkat lunak itu yang dipakai sebagai suatu pusat bisnis. Ya. Misalnya adanya perangkat lunak untuk memprediksi harga saham gitu ya. Jadi perangkat lunak itu sendiri yang sebagai pusat bisnis, atau perangkat lunak itu digunakan untuk mendukung dari kebutuhan bisnis. Nah, itu juga bisa gitu ya. Kemudian perangkat lunak itu harus di-extended ya, must be extended, harus dikembangkan untuk membuat dia lebih interoperable. Ya, interoperable itu artinya kalau kita ngomongin perangkat lunak zaman sekarang, dia tidak berdiri sendiri. Pasti dia akan interoperable dengan perangkat lunak lain yang dimiliki oleh perusahaan lain tentunya, gitu ya. Ya, jadi with other more modern system or databases. Contohnya apa? Kita mau kita tahu bahwa Facebook itu punyanya Mark Zuckerberg ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp. Untuk produk dari Facebook aja yang sekarang namanya menjadi Meta itu ada 3 yang kita ketahui, yang kita pakai gitu ya. Namun apakah 3 ini berdiri sendiri? Kan tidak gitu ya. Contohnya saya bisa posting status di Instagram dan saat itu juga saya posting status yang sama di Facebook. Ya. Lalu saya bisa menonton short video di Facebook dan short video itu dari Instagram. Ya, dan seterusnya. Nah, ada Meta, ada Google. Ya, ada aplikasi e-commerce, katakanlah itu Tokopedia. Kita nyari barang di Tokopedia, lalu kita buka Google, muncul iklannya gitu ya di Google. Muncul juga iklannya barang yang kita cari tadi di Facebook atau Instagram. Nah, itu yang kita sebut sebagai interoperable gitu ya. Interoperable. Terlalu cepat ngomongnya. Ya, jadi dia tidak hanya berjalan pada suatu tempat tertentu, tapi dia bisa meluas. Nah, yang terakhir alasannya mengapa software legacy itu penting, karena memang perangkat lunak itu dia harus dibangun di arsitektur yang baru atau be re-architected to make it viable. Artinya untuk membuat dia agar bisa berjalan, bertahan, dan seterusnya dalam perkembangan dari hardware atau teknologi tersebut. Ya. Nah, kita ambil contoh aja dulu, yang paling umum itu 2 ya, arsitektur itu yang paling besar itu sekarang dibagi menjadi 2, yang satunya monolit, yang kedua itu adalah microservice. Nah, perubahan dari monolit ke microservice itu ternyata butuh effort, tapi effortnya sebanding dengan apa yang dihasilkan.
Nah, perangkat lunak tidak bisa selamanya menjadi masuk ke monolit. Mungkin di awal-awal development bisa monolit, tapi kalau usernya makin banyak gitu ya, dan perangkat lunak itu apabila memiliki downtime, artinya dia error selama beberapa menit, ternyata menyebabkan banyaknya kerugian, artinya nggak bisa lagi pakai monolit. Karena monolit itu kan kalau ada perubahan fungsi, ada bug dan lain-lain, dia pasti akan di shutdown dulu aplikasinya gitu ya, sehingga membuat orang lain nggak bisa akses. Nah gitu ya, jadi itu adalah alasan mengapa memang software legacy itu diperlukan. Lalu zaman modern saat ini ada 5 kategori perangkat lunak yang mendominasi dari domain yang ada tadi. Yang pertama memang perangkat lunak yang paling rame dipakai itu adalah web based apps gitu ya, perangkat lunak berbasis web. Ya, lalu yang kedua adalah mobile apps. Ini mungkin urutannya nggak mempengaruhi, tapi saya rasa mobile apps yang paling banyak pertama. Lalu yang berikutnya adalah service apps. Service app itu artinya perangkat lunak itu ada perusahaan yang membuat suatu perangkat lunak tapi tidak memiliki tampilan dan lain-lain. Dia hanya berupa fungsi, namun fungsi yang dibuat cukup kompleks dan kita bisa gunakan fungsi itu baik gratis maupun berbayar dengan menggunakan teknologi REST atau dengan API untuk digunakan di program yang kita buat. Nah, itu namanya service. Ya, misalnya kayak Google. Saya bikin aplikasi e-learning. Saya pengen di e-learning saya terintegrasi dengan video conference. Nah, saya pakai API-nya Google misalnya itu. Itu adalah service. Lalu cloud computing yang paling saya highlight di sini adalah software as a service. Itu juga kategori yang lagi mendominasi. Misalnya nih dalam video game. Ya, dalam dunia video game kita kenal Stadia mengeluarkan apa? Cloud gaming. Tidak hanya Stadia, Xbox pun Microsoft juga mengeluarkan yang namanya cloud gaming. Dengan teknologi sekarang, apabila memang kita maksimalkan dengan kecepatan jaringan yang memang terpenuhi gitu ya untuk bermain cloud gaming, maka bermain cloud gaming sangat nyaman. Kita tidak perlu beli konsolnya, kita hanya butuh controller dan laptop serta web browser dan internet yang kencang untuk memainkan suatu permainan ya, sehingga bisnisnya jadi berubah. Nah, itu adalah software as a service, dan yang terakhir adalah product line software. Produk yang banyak digunakan oleh masyarakat umum, baik itu yang gratis ataupun yang berbayar ya. Video game juga termasuk ya, itu adalah product line software. Baik, seperti itu kira-kira yang bisa saya jelaskan mengenai perangkat lunak. Semoga informasi ini bermanfaat gitu ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat malam, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.